Anak perempuan ini bernama Jenna Ring. Jenna yang sama seperti anak pada umumnya ingin sekali menjadi bagian dari geng populer. Sebuah geng yang berisikan cewek-cewek cantik dan juga hits. Namun apa daya, di sekolahnya Jenna dikenal sebagai anak culun yang hanya memiliki satu teman saja yang bernama Matt. Di mana Matt ini adalah seorang anak yang sama culunnya dengan Jenna. Di hari ulang tahunnya yang ke-13, Jenna yang ingin populer sengaja mengadakan pesta kecil-kecilan dengan mengundang geng cewek-cewek hits yang diketuai oleh Tom Tom. Saking mengharapkan kehadiran geng itu, Jenna sampai rela mengerjakan tugas mereka. Sebagai temannya, Matt pun mencoba memperingati Jenna kalau Tom Tom CS hanya memanfaatkan Jenna saja. Tapi sayangnya, mata dan hati Jenna sudah tertutup rapat. Di hari ulang tahunnya itu, Jenna berdandan ala tante-tante yang ada di majalah kesukaannya, yaitu majalah Poise. Ibunya yang melihatnya pun langsung menghapus dandanan anak sematawayangnya itu. Jenna berdandan layaknya tante-tante karena ia sangat ingin sekali menjadi wanita cantik umur 30 tahun yang sukses dan juga mapan. Ia merasa kehidupan yang sekarang sungguh menyedihkan. Setiap berkaca, Jenna melihat dirinya jelek bagaikan itik buruk rupa. Tak berapa lama, Matt datang sambil membawa kado rumah-rumahan idaman Jenna yang ia bikin selama 3 minggu. Matt juga membawakan sebuah bubuk ajaib yang katanya bisa mengabulkan semua permintaannya. Namun saat ia bersiap make a wish, tiba-tiba rombongan Tom Tom CS datang. Ia pun langsung menyingkirkan hadiah dari Matt dan segera menyambut kedatangan mereka semua, termasuk Chris, cowok yang Jenna taksir. Karena gak ada acara yang spesial di ulang tahunnya Jenna, Tom Tom tiba-tiba saja memiliki ide. Ia mengajak Jenna bermain 7 menit di surga, di mana Chris akan mendatangi Jenna dan mereka bebas melakukan apa saja selama 7 menit. Namun itu hanyalah tipu muslihat Tom Tom. Setelah mengurung Jenna di gudang, Tom Tom bersama teman-teman lainnya pergi begitu saja. Hal itu baru Jenna sadari saat Matt tiba-tiba datang menggantikan Chris. Jenna yang udah gak tahan lagi dengan semua kekacauan itu segera mengusir Matt. Ia sangat kesal dengan hidupnya yang seperti orang bodoh. Dengan perasaan sangat sedih, ia pun mengucapkan keinginannya. Flirty and thriving. Dad? Betapa kagetnya Jenna saat mengetahui dirinya dalam sekejap berubah menjadi wanita dewasa yang cantik. Kekagetan Jenna semakin menjadi-jadi saat mendapati seorang pria dewasa sedang berkeliaran di dekatnya. Dengan rasa takut yang luar biasa, ia pun langsung melarikan diri. Di luar apartemennya, ia bertemu dengan seorang wanita yang terus mendesaknya untuk ikut pergi bersamanya. Rupanya wanita itu adalah Lucy, rekan kerja sekaligus sahabatnya. Jenna yang tidak tahu apa-apa hanya bisa membuntuti Lucy, yang ternyata membawanya ke kantor majalah favoritnya, yaitu Poise. Alangkah kagetnya dan bahagianya Jenna saat mengetahui dirinya merupakan editor eksekutif di majalah Poise, majalah kebanggaannya sewaktu kecil. Namun di sana Jenna terlihat sangat kebingungan saat dihadapkan dengan jadwal meeting.
Ia merasa seperti orang bodoh yang gak tahu apa-apa tentang hidupnya. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba nama Matt muncul di pikirannya. Tanpa pikir panjang, Jenna pun langsung melipir dari rapat untuk mencari keberadaan Matt. Setelah menemukan alamat rumah Matt, ia pun bergegas masuk ke rumahnya. Namun, tak hanya fisiknya saja yang berubah. Ternyata sikap Matt pun juga ikut-ikutan berubah. Jenna merasa Matt menjadi seperti orang asing. Di sana, Matt mencoba menjelaskan bahwa ternyata mereka sudah lama tidak berteman setelah Jenna meninggalkan Matt dan lebih memilih TomTom CS. Begitu mengetahui fakta tersebut, Jenna pun langsung istighfar. Ia benar-benar shock hingga membuat Matt khawatir. Setelah dirasa cukup baikan, Matt lalu mengantarkan Jenna pulang ke apartemennya. Jenna sama sekali tidak menyangka kalau dirinya bisa memiliki apartemen sebagus ini. Rasanya masih seperti mimpi. Tapi Matt terus meyakini Jenna kalau segala hal yang Jenna miliki sekarang bukanlah sebuah bualan. Matt juga menjelaskan bahwa ternyata Lucy itu adalah TomTom, ketua geng hits yang dulu selalu membulinya. Di tengah percakapan itu, Jenna mendapatkan telepon yang mengundangnya untuk pergi ke sebuah pesta perayaan kantornya. Saking happy-nya, Jenna menikmati pesta sampai lupa diri dan bertingkah seperti bocah yang semaunya sendiri. Dan tanpa Jenna sadari, pestanya berubah tak sesuai harapan. Para tamu satu persatu hengkang dari pesta itu. Lalu Jenna yang mulai peka dengan ketidakberesan itu langsung. Maddie! No. Take it. I don't know what I'm saying. I don't know these moves. Okay, here we go. Jenna, sorry, I gotta go. Esok harinya Jenna pergi merayakan dirinya sebagai wanita dewasa dengan belanja sesuka hati. Berjalan-jalan mengelilingi taman dan minum-minum bersama Lucy. Ketika sedang asik minum, Lucy memberikan kode pada Jenna kalau ternyata ada seorang cowok yang tertarik padanya. Tanpa banyak omong, Jenna pun menghampiri cowok itu. Namun ternyata... So do you want to go out sometime? Lucy yang shock melihat kelakuan aneh Jenna langsung menyeretnya keluar. Dan siapa sangka saat baru saja keluar, Jenna bertemu dengan pria asing yang waktu itu ada di apartemennya. Betapa kagetnya Jenna saat mengetahui jika ternyata pria itu adalah pacarnya. Tak berselang lama muncullah Matt bersama seorang wanita. Jenna lalu mendadak kehabisan kata-kata saat mendapati kenyataan kalau Matt sudah bertunangan dengan wanita itu dan berencana pindah ke Chicago setelah mereka menikah. Jenna benar-benar gak percaya dengan kabar itu. Seketika perasaannya pun menjadi sangat sedih saat melihat Matt menggandeng tunangannya. Scene pun lalu berganti saat Jenna sedang meeting di kantornya. Jenna yang semula sibuk sendiri mendadak antusias mengikuti rapat saat atasannya mendiskusikan tentang ide mendesain ulang. Walau semua orang menolak, Jenna malah bersikeras mendukung ide itu. Dan tentu saja keputusan Jenna untuk menggarap ide itu sukses membuat rekan-rekannya membencinya.
Seusai rapat, Jenna mendapatkan surat yang berisi sumpah serapah dan mendapati kenyataan bahwa dirinya yang dewasa adalah orang yang brengsek, congkak, dan tidak tahu malu. Hal itu dibenarkan oleh Lucy saat Jenna gak sengaja mendengar Lucy sedang menggunjing di belakangnya. Lucy yang ia kira ada di sisinya ternyata orang yang paling gak menyukainya. Jenna gak habis pikir dengan apa yang terjadi. Dirinya seolah baru saja dihantam pukulan yang sangat keras hingga meninggalkan perasaan yang sangat pedih di hatinya. Gak mau berlarut-larut dengan perasaannya, Jenna lalu mengajak Matt mencari udara segar. Awalnya, Jenna berbasa-basi mengenai hubungan Matt dan juga tunangannya. Lalu obrolan itu berlanjut membahas tentang hari di mana pertemanan mereka berakhir. Ternyata setelah Tom CS pergi, Jenna yang kesal melampiaskannya pada Matt dan melemparkan rumah-rumahan yang sudah dibuat Matt dengan susah payah. Jenna yang kini merasa sangat bersalah dan langsung meminta maaf pada Matt atas semua perlakuan buruknya. Lalu untuk menenangkan pikirannya yang kalut, Jenna lantas berkunjung ke rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, Jenna mengelilingi satu persatu rumahnya yang ternyata masih sama seperti dulu, termasuk gudang yang ada di kamarnya. Setelah memasuki gudang itu, Jenna seketika merasakan dirinya hancur berkeping-keping. Ia merasa hidupnya berada di ujung tanduk yang gak bisa tertolongkan lagi. Penyesalan akan dirinya yang ingin cepat-cepat dewasa semakin menghantuinya. Lalu Jenna pun Jenna merasa lega saat orang tuanya datang di waktu yang tepat. Ketika Jenna overthinking dan tak bisa terlelap, ia kemudian memutuskan untuk tidur bersama orang tuanya. Dan bagaikan sebuah obat mujarab, Jenna yang sedari tadi terjaga akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya ketika sedang sarapan, Jenna memanfaatkan momen itu untuk meminta saran pada ibunya atas penyesalan dari perbuatannya. Tanpa perlu pikir panjang, ibunya pun menjawab, Jawaban dari ibunya itu memberikan Jenna sebuah kekuatan baru. Jenna yang sempat terjebak dengan penyesalan mencoba memulai kembali memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Jenna sadar sekeras apapun ia mencoba memutar waktu, kesalahan-kesalahan itu akan tetap ada. Dan dengan hati yang lebih lapang, Jenna kembali siap bekerja meskipun Lucy gak lagi di sisinya. Jenna lalu disibukkan dengan pekerjaannya tentang mendesain ulang. Sebuah ide yang kemudian terlintas langsung Jenna eksekusi dengan meminta bantuan Matt sebagai fotografernya. Dan selama mengerjakan pekerjaannya itu, hubungan Jenna dan Matt yang bertahun-tahun retak kini mulai kembali erat. Setelah semua pekerjaannya dengan Matt selesai, Jenna pun mengajaknya bernostalgia dengan kenangan saat mereka masih berteman. Mereka berdua bersenang-senang menikmatinya. Di tengah-tengah kesenangan yang mau meledak itu, Matt yang terbuai oleh suasana tiba-tiba lupa kalau dia sudah memiliki tunangan dan melakukan sesuatu hal di luar batas pertemanan. Malam itu, Jenna menyadari kalau ia sudah jatuh cinta dengan sahabatnya sendiri. Setelah kejadian itu, Matt pun terus kepikiran Jenna. Namun tak berselang lama,
tunangannya datang dan mengejutkannya dengan memberikan kabar tentang pernikahan mereka yang harus dipercepat. Mengingat setelahnya mereka harus pindah ke Chicago lantaran tunangannya enggan menjalin LDR. Pembahasan pernikahan itu tentu saja langsung membuyarkan Matt. Sementara di tempat lain, Jenna yang sedang berjibaku dengan pekerjaannya didesak atasannya untuk mempresentasikan hasilnya detik itu juga. Jika tidak, konsep Lucy akan otomatis terpilih. Jenna yang tidak ingin kerja kerasnya selama ini sia-sia, mau gak mau harus menyanggupinya. Untung aja cetakan fotonya selesai tepat waktu dan Jenna pun siap mempresentasikannya. Ketika giliran presentasinya tiba, semua mata memandang skeptis konsep Jenna yang sungguh tidak biasa. Jenna kemudian dengan pelan-pelan menjelaskan kalau konsep mendesain ulangnya akan membahas tentang perempuan-perempuan tangguh yang ada dan nyata di dekat mereka. Jenna juga ingin mengabadikan berbagai momen yang ada di kehidupan, mengingat orang-orang seringkali tanpa sadar telah menyia-nyiakan waktu berharga mereka. Dan alhamdulillahnya, presentasi Jenna pun mendapatkan sambutan baik. Jenna yang senang konsepnya sukses besar segera menemui Matt. Namun hari baiknya dengan cepat berganti hari yang kelam saat ia mendapatkan kabar kalau hari pernikahan Matt tinggal beberapa hari lagi. Mencoba untuk tetap baik-baik saja, Jenna pun mengalihkan patah hatinya dengan menyibukkan diri menggarap konsepnya yang terpilih. Namun bagaikan jatuh tertimpa tangga, Jenna harus kembali menelan pil kekecewaan karena Lucy, sahabat yang selalu ia percayai dengan tega telah mencuri dan menjual idenya kepada pesaing majalahnya. Jenna yang meradang langsung menghampiri Lucy. Namun kemarahannya Jenna yang akan meledak langsung dibungkam dengan Lucy yang menunjukkan bukti kalau Jenna ternyata lebih picik darinya. Di tengah keputusasaannya, Jenna yang kehilangan arah tiba-tiba saja teringat kembali dengan Matt. Jenna lalu datang menemui Matt yang sedang bersiap melangsungkan pernikahannya. Jenna tahu betul kalau Matt tidak mencintai tunangannya. Namun sekalipun Matt mencintai Jenna, ia tak bisa lepas tangan begitu saja meninggalkan calon istrinya. Karena bagi Matt ia harus melanjutkan hidupnya, bukan kembali pada masa lalunya. Dengan hati yang tersayat-sayat, Jenna pun mencoba menerima keputusan Matt. Ia juga mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan Matt dan juga calon istrinya. Lalu ketika Jenna akan beranjak pergi, Matt menahannya dengan menunjukkan. No. I'm just crying because I'm happy. I love you, Matt. I've always loved you. Jenna lalu pergi sambil membawa rumah-rumahan itu. Dengan kesedihan yang mendalam, Jenna pun kembali memohon sebuah permintaan. Berkat doa yang setulus hati, Jenna kembali di usianya ke-13 tahun. Dan saat ia membuka matanya, Jenna langsung memeluk Matt dengan sangat erat dan meminta maaf atas semua kesalahan yang ia perbuat. Tak hanya itu saja, kini Jenna sudah tidak peduli lagi dengan Tom CS. Beberapa tahun kemudian, mereka berdua pun akhirnya menikah. Together, even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now.
I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.